Kamu itu cuma penggali WC. Ngerti kamu? Saya memang tukang penggali WC, Juragan. Tapi setidaknya saya juga punya harga diri. Saya di sini kerja untuk menafkahi keluarga. Pokoknya proyek itu nggak akan turun lagi, Jack. Ya, salah kamu. Dan banyak laporan juga dari Si tukang WC. seluruh. Ya, Ini kan tukang... Si tukang WC. tukang gali WC gundulmu. Aku memang tukang WC. Pak, Tukang WC yang selama bertahun-tahun menyamar untuk menguji kesetiaan istrinya. Tapi Pak Juragan. nggak mungkin. Ya ampun. Ternyata di desa ini ada bidadari. Meskipun mempunyai kelemahan, kakinya cacat, dia cantik sekali. Aku harus bisa menikahi dia dengan cara apapun. Karena aku sudah capek memiliki seorang perempuan yang hanya mengejar harta-hartaku. Sedangkan perempuan ini pasti perempuan yang sangat baik. Aku harus pura-pura miskin. Aku harus pura-pura mempunyai keterbatasan juga agar dia bisa menerima aku. Kalau aku melamar dia dengan kondisi aku yang seperti ini, dia bisa menolaknya mentah-mentah. Tapi kalau semisal aku pura-pura menjadi kuli atau pura-pura menjadi, aku pikirkan nanti. Yang jelas perempuan ini adalah sangat-sangat spesial dan sangat-sangat istimewa. Aku harus buntuti dia. Gimana kaki kamu? Ya sedikit membaik, walau terkadang di tengah malam itu kadang masih sakit. Maafin aku ya. Aku masih belum punya banyak uang untuk memberikan kamu pelayanan atau perobatan yang layak. Justru yang minta maaf itu aku. Kamu menikahi seorang wanita yang cacat. Kamu kenapa masih mau sih sama aku? Karena kamu berbeda
dari perempuan-perempuan yang lain. Aku itu menikah bukan dengan kecacatan kamu, tapi dengan hati dan karakter kamu. Ya kalau kayak gini caranya kan, aku tuh nggak bisa bantuin kamu. Seharusnya aku menjadi istri itu bisa membantu perekonomian keluarga, bukan malah menghabiskan untuk biaya berobat aku. Sayang, kamu tuh jangan terlalu memikirkan hal seperti itu. Sekarang, gimana caranya kita itu harus fokus untuk meningkatkan ekonomi kita ke depan. Kamu emangnya bulan ini belum gajian ya? Sudah 3 kali pindah tempat, proyek penggalian WC masih belum ada bayaran. Katanya belum cair. Tapi aku lihat dari atasan, semua proyek udah cair sama Pak Juragan. Udahlah, lupain aja. Kamu masak apa di dalam? Aku cuma masak air. Nggak ada beras sama sekali. Kalau begitu, kamu jaga diri baik-baik ya. Aku masih mau kerja. Kebetulan pagi hari ini proyeknya baru lagi. Cuman aku tanya sama teman-teman nggak ada yang kerja hari ini. Ya, semoga aja aku masih ada temannya. Soalnya lumayan dalam, permintaan Pak Juragan 10 meter sekarang untuk menggali WC-nya. Ya udah, kamu hati-hati ya. Semangat kerjanya. Ya. Kamu di sini nggak usah terlalu banyak mikirin aku. Nanti bulan depan aku nggak usah kontrol lagi deh, supaya uang-uang kamu nggak terbuang untuk pengobatan aku. Nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga suami aku ketika bekerja tidak terjadi apa-apa. Semoga juga berjalan dengan lancar. Tapi yang aku heranin, kenapa ya suami aku bulan ini gak dapetin gaji. Padahal kan kerjanya suami aku juga bagus, tepat waktu, tidak pernah telat. Tapi kenapa sama Pak Juragan gak dicairin ya gajinya? Apa suami aku punya kesalahan? Tapi biasanya kalau misalkan ada problem, ada masalah, suami aku selalu cerita. Kalau kayak gini caranya sih, aku gak bisa tinggal diam. Aku harus cari cara juga bagaimana aku bisa membantu suami aku. Rasanya kalau misalkan aku berdiam diri di rumah saja, itu tidak berguna. Dari mencuci suami aku, masak yang berat-berat suami aku. Lantas aku di sini tugasnya apa? Gimana kalau misalkan hari ini aku harus keluar rumah? Aku harus mencari informasi pekerjaan. Entah apa itu pekerjaan, yang penting aku bisa lakukan, akan aku lakukan. Ya. Aneh banget Pak Fajar. Kenapa Pak Fajar itu gak mau pulang-pulang? Malah jadi tukang penyedot WC, kerja proyek-proyek yang gak bermutu. Malah seluruh perusahaan dan aset-aset diserahkan ke aku semua, tanggung jawab. Tanggung jawab yang sangat besar ini aku emban. Harta miliaran rupiah lagi. Aneh banget ya Pak Fajar nggak mau pulang-pulang. Tapi kasihan banget ya Pak Fajar. Tinggalnya di mana? Soalnya rumah, seluruh aset-aset mobil, seluruhnya dipercayakan sama aku. Terus kendaraan setiap hari apa ya? Pikiran banget sama Pak Fajar. Terus makannya lagi. Soalnya seluruh ATM, seluruh kartu kredit diserahkan semuanya sama aku.
Kasian banget ya sama Pak Fajar. Tapi mau gimana lagi? Pak Fajar maunya seperti itu. Kalau semisal pekerjaannya sendirian kayak gini, untuk menggali spiteng, untuk menggali lubang WC di sini, kayaknya butuh berminggu-minggu deh. Biasanya, kalau juragan-juragan yang lain ada proyek, minimal 5 orang, 4 orang. Kok juragan Jack cuman menyediakan 1 orang, itu pun cuman aku ya. Sedangkan juragan permintaannya juga selesai dalam waktu beberapa hari. Apakah aku mampu? Ini aja masih berapa petak? 1 cm, 2 cm, 10 cm. Sedangkan butuhnya 10 meter kali 10 meter. Dalam 10 meter, 2 meter. 2 kali 10. Ya, dijalanilah. Tunggu dulu, hati-hati. Sambil lihat-lihat dong. Ada siapa yang mau datang? Iya, juragan. Ya, sudah digali. Sampai sana kan? 10 meter kan? Saya bingung, juragan. Pengalaman saya sama Pak Juragan kan kalau lebar 2 meter persegi, dalamnya 10 meter kan? Ya. Kalau 10 meter ke sana kan? Kenapa? Kekurangan tenaga kan? Ini. Kalau orang miskin yang tidak mengandalkan pikiran, hanya mengandalkan tenaga. Kalau kamu pintar-pintar bekerja, pekerjaan itu akan cepat selesai. Oh ya kan? Saya mau meminta upah saya yang kemarin kan? Saya sudah duga itu. Fajar, Ya kan? kamu tahu, pembangunan ini borongan. Jadi kamu kerjanya jangan lelet-lelet ya. WC ini di belakang ini akan direnov seperti mall yang ada di kota. Anggarannya cukup besar. Jadi kalau kamu minta duit duluan dalam pekerjaan, kapan selesainya? Ya, saya gak minta borongan duit yang ini kan, tapi borongan yang kemarin. Kemarin juga juragan bilang kalau borongan yang kemarin MM-an. Tapi sampai sekarang saya belum kecipratan uangnya kan. Fajar, kemarin itu uangnya udah aku kasihkan sama teman-teman kamu. Mungkin kamu nggak kebagian karena kamu nggak minta sama teman-teman kamu. Uang 1M itu besar. Kemarin kan udah aku kirim, aku transfer itu uangnya 1M. Tapi kan saya tanyakan sama teman-teman saya, teman saya malah gak ada yang mau kerja sekarang karena gak dibayar sama juragan. Si Anto itu sakit. Si Pak Mahfud itu sakit gigi. Terus satunya lagi itu teman kamu itu, dia ambil BPJS, bikin BPJS biar bisa kalau sakit ada apa-apa ada yang tanggung katanya. Iya, Panto sakit karena gak ada obat, karena gak ada uang untuk dibelikan obat atau periksa kan. Itu urusan dia. Sekarang gini saja, Fajar. Aku jadi bingung, kamu di sini mau kerja atau mau bahas duit? Ini ada duit sedikit. Ada 20, ada 10. Kamu mau yang mana? Kalau begitu caranya, saya memutuskan berhenti dari proyek juragan. Tunggu dulu. Ini sebagai uang muka 30.000, cocok buat kamu. Nanti kalau sudah
WC ini sudah terbangun dengan bagus. Galian ini semuanya. WC ini. Kan 10 meter. Selesaikan dulu pekerjaan kamu, jangan baru minta duit ya. Kenapa ya Pak Fajar, seorang bos yang kaya raya, mau jadi tukang gali WC? Nggak habis pikir. Sebenarnya apa sih yang ada di pikiran Pak Fajar ya? Tapi kasihan juga sih sama Pak Fajar. Saya lebih baik berhenti kan, kalau dengan cara begini, Juragan gak akan punya anak buah, Juragan gak akan punya pekerja. Tunggu dulu. Banyak loh yang mau kerja sama aku itu. Banyak tetangga-tetangga juga yang datang ke aku pengen kerja sama aku. Tapi aku menolak. Lebih baik aku pekerjakan yang sudah lama. Aku masih menyanjung-janjung kamu. Hah? Ketimbang aku jelek-jelekan kamu, kamu nggak bisa kerja lagi di tempat lain. Kamu itu cuma penggali WC, jangan sok jual mahal, ngerti kamu? Saya memang tukang penggali WC, Juragan. Tapi setidaknya saya juga punya harga diri. Saya di sini kerja untuk menafkahi keluarga, bukan untuk bekerja senantiasa untuk tidak dibayar sama Pak Juragan. Assalamualaikum. Tunggu dulu. Kalau orang kaya naik pesawat-pesawat, naiknya main-mainnya di mall-mall atau main-mainnya di bandara-bandara, seperti aku contohnya, kamu nggak apa-apa jual mahal. Tapi kalau kamu itu pegangannya seperti itu, Juragan tahu ini apa kan? iya itu, apa namanya itu? Juragan masih mau ngomong kan? Marnir itu namanya. Masih mau ngomong kan? Itu jangan macam-macam kamu, jangan macam-macam. Tahu diambil juga. Ini gimana galianmu? Gali sendiri kan? Buset. Kalau dia nggak mau menggali, itu berarti bininya yang harus kugali. Ya kan? Enak saja. Tapi aku pikir-pikir Fajar itu kan punya istri cantik ya. Punya istri Bahenol. Kenapa dia tidak manfaatkan istrinya ya untuk bisa deketin aku misalkan. Jadi uangnya bisa aku kasihkan. Setidaknya uang gajinya ya bolehlah aku kasihkan sama istrinya. Bolehlah aku kasih sedikit-sedikit, ya kan? Kok jadi begini? Aduh, apa ini pertanda nggak bagus ya? Aduh, udah. Malah diketawakan anak kecil lagi. Aris manis sudah siap semua, tinggal menunggu pelanggan. Semoga aja ludes, mantap. Assalamualaikum. Mas, salam. Ya, Pak Ari, ya Mas. boleh saya ngutang lagi Pak Ari? Apaan? Ngutang? Gak ada utang. Apa dari kemarin-kemarin yang kamu ngutang, terus sampai sekarang masih gak dibayar? Nanti kalau semisal saya dibayar sama Juragan, saya bayar semua bon saya Pak Ari. Gak bisa. Karena kamu itu sudah janji-janji busuk, ya. Pergi. Hanya untuk makan istri saya saja Pak Ari. Gak bisa. Di dunia ini gak ada yang kasihan. Terus, jalan ke timur. Sana. Nggak boleh ngutang ya Pak Ari? Gak boleh. Gak ada ngutang-ngutang. Kalau mau ngutang, buat sendiri. Oke? Sana, pergi. Ya, dasar. Wah, tahu diri ngutang-ngutang terus. Kemarin-kemarinnya belum bayar. Udahlah. Memprihatinkan banget kehidupan Pak Fajar. Kasihan banget. Aku saja yang cuma seorang manajer, nggak sanggup punya kehidupan seperti itu. Pak Fajar yang seorang sultan,
Kok bisa-bisanya Pak Fajar mau memiliki kehidupan seperti itu? Selamat pagi. Senang sekali aku hari ini karena mau shopping, mau ke salon. Pokoknya aku jalan-jalan hari ini. Kemana sih Mas Jack? Nggak datang-datang dari tadi. Aku sudah nggak sabar mau jalan-jalan, mau belanja, mau shopping. Kemana sih? Lama banget datangnya. Ini nih orangnya. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Jadi gimana? Gimana penampilan aku kali ini? Cantik enggak? Cantik lah. Cantik. Cuman ada satu kesalahannya. Kalau kamu pakai seperti itu sayang, kamu kan nggak bisa naik bonceng cowok ke lewat sini di belakangku. Gampang lah. Sayang, gimana proyek-proyek kamu? Lancar enggak? Kamu itu kalau ngomong langsung to the point semuanya. Kamu itu kalau ngomong itu santai, slow dulu, jangan langsung nanya pekerjaan, jangan langsung nanya uang, jangan langsung nanya shopping. Jangan, aku tahu pikiranmu, jalur pikiranmu itu mau shopping, mau jalan-jalan, mau minta uang. Jatah dulu. Ya kamu pasti ngerti lah. Masa udah dandan cantik gini, aku udah dikasih. Masa aku pakai seperti ini kamu nggak dikasih jatah? Tenang, kalau masalah itu sayang, gampang pokoknya. Memang kamu ini. Oh iya. Ini sebetulnya aku lagi mikir masalah kendala pekerjaan yang. Kendala apa lagi emangnya? Kalau semuanya udah aku jalanin. Semuanya berjalan mulus. Proyek 1 miliar kemarin pun sudah aku tangani. Cuman yang tinggal satu nih. Apa itu? Ada satu orang yang nggak bisa aku bodohin dan juga nggak bisa aku kerjain. Soalnya orangnya agak-agak pintar dikit gitu. Tenang sayang, nanti kita cari orang lagi buat kita bodohin. Gimana? Masalahnya dia rajin banget pekerjaannya. Dan pekerjaannya dia pun bagus. Jadi aku eman banget sama orang itu. Kamu tahu Fajar kan? Fajar? Fajar siapa? Itu suaminya si Novi. Fajar? Mantan aku itu? Itu tahu kamu. Itu tahu. Dia tetap tidak ada kemajuan ya. Tambah mengenaskan. Masa putus dari aku jadi tukang gali WC? Terus kamu rasanya masih iba, masih kasihan. Bukan kayak gitu sayang. Kan nanti kita bisa tuh manfaatin si Fajar. 120 seperti Fajar aku bisa dapatin. Ya kan? Cuman kamu itu kadang-kadang masih ngebela dia. Kemarin-kemarin aja kamu sempat bilang, itu siapa yang gali biasanya? Yang di sana. Itu Fajar. Oh, mantanku ya. Oh, mantanku ya. Ya kan, ya nggak ada maksud apa-apa sih sayang. Cuman, ya kan bener dia itu mantanku kan? Iya, mantan kamu. Cuman kata-kata mantan itu nggak usah diulang-ulang. Kesannya seperti minyak sama air di pikiran aku. Iya, Gak iya. bakal bersatu. Pokoknya, Fajar itu jauh sama kamu. Kamu nggak usah mikir ke sana lah. Ya kalau kamu bandingin aku sama Fajar itu ya memang kelasnya bukan kelasku. Kamu tahu sendiri, ya kan? Aku saja, mantan-mantanku saja udah tahu sendiri kamu. Iya, iya. Ayo, ini gimana ini? Ayo gimana jadinya? maksudnya gimana? Ya aku mau jalan lah, mau shopping. Ini spion itu harganya 450 juta. Kemarin diimpor dari Itali, ya. Ini aku beli. Kalau disenggol dikit itu nanti patah.
Nanti bisa-bisa rumah kamu yang aku ambil, sayang. Masa aku pacar sendiri gitu? Enggak, bukan gitu masalahnya. Masalahnya ini belinya 400 juta aku. Keren banget ini. Sayang sih sama motor. Cantikan juga aku. Kamu tahu itu tas kamu? Tas yang aku belikan saja, kamu nggak tahu asalnya dari mana. Tas itu dari Meksiko. Harganya kalau nggak salah 400, oh nggak bukan, $600 itu. Kamu tinggal kalikan aja Iya. sama rupiah. Ya udah sayang, ayo kita jalan. Aku mau shopping. Shopping? Kamu kalau shopping jangan cari tempat-tempat yang kecil ya. Cari yang mewah. Iyalah, Biar sekalian habis uangku. masa udah cantik gini di tempat itu? Enggak lah, aku mau ke mall-mall mewah pokoknya. Aku udah 3 tahun menikah dengan Fajar. Rasanya aku tidak berguna deh. Seharusnya aku bisa membantu perekonomian keluarga aku, tapi di sini sepertinya aku menyusahkan sekali. Aku juga kasihan sama suami aku. Dia kerja pontang-panting. Dia sampai kerja begitu capeknya hanya gara-gara aku menikahi sesosok wanita aku yang pincang, yang gak bisa membantu. Kalau kayak gini caranya sih, aku justru merasa kasihan sama suami aku. Gimana caranya ya supaya aku bisa membantu suami aku? Kayaknya aku harus mencari pekerjaan deh. Kalau misalkan tidak mencari pekerjaan, aku harus melakukan sesuatu yang sekiranya aku bisa membantu ekonomi keluarga aku. Ya, biar suami aku juga nggak bekerja sendirian, nggak kerja capek sendirian. Tapi apa yang harus aku perbuat ya? Dalam keterbatasan aku yang seperti ini, itu sangat susah mencari pekerjaan. Apa aku menjual sayur ya? Tapi nggak mungkin kalau misalnya aku menjual sayur. Menjualnya gimana? Sedangkan aku dengan kaki yang seperti ini, ditambah lagi setiap bulan aku harus kontrol, dan itu biayanya nggak gratis. Semuanya ditanggung oleh suami aku. Yang biasanya suami aku bekerja untuk menabung, sekarang malah terhabiskan oleh pengobatan aku. Aku pokoknya mau mencari cara. Aku harus keluar dari rumah. Aku juga nggak boleh terlalu lama berdiam diri di rumah, supaya aku dapatkan pengetahuan. Aku bisa kerja apa? Ya, aku harus berusaha. Orang kaya harus keren, banyak tingkah. Namanya juga orang kaya. Daripada jadi orang miskin, ya kan? Ya Pak. Nah, orang kaya pasti selalu disapa. Jadi keinget sama temanku. Namanya Muhammad Hakim. Kelakuannya, dia kan juga cuma bisanya cari rumput kemana-mana cari rumput. Ya mana bisa dikasih pekerjaan kalau kelakuannya seperti itu. Nggak punya pengalaman hidup, nggak punya pengalaman kerja. Apa mau? Ya cocok juga sih jadi penggali WC nanti. Buat dibodohin juga seperti si Fajar. Ngomong-ngomong, aku kenapa berhenti di sini ya? Sepertinya aku ini
pengen berhenti di sini. Tapi entahlah, kenapa ya? Ada apa? Pikir-pikir, padahal aku kan tujuannya sama Bu Sumartini mau beli nasi. Lapar, udah belum makan. Oh, ini nih. Ini alasanku kenapa tiba-tiba aku berhenti di sini. Ternyata ada orang itu toh. Sekalian saja aku tunggu di sini sampai dia lewat sini. Aku kerjain saja. Kasian sekali. Udah cacat. Oh saeba. Oh saeba. Tunggu dulu. Mau kemana? Nggak ada, Mas. Lagi keluar rumah aja, suntuk di rumah. Kosong-kosong baik ini kursi. Kosong-kosong baik ini kursi. Kalau aku jadi wanita cantik seperti kamu, harusnya timbang sakit kaki, timbang sakit pikiran, lebih baik naik ninja. Mas Jack, saya kan udah punya suami. Iya. Dan nggak bagus dong harus boncengan sama cowok lain. Kata siapa tidak bagus? N. Novi. Novi N itu artinya, oh Novi indah. Ya? Hah? Oh, sungguh indah. P. Fantastis indah. Indah banget, makanya aku memberanikan diri biar kamu duduk di sini. Perkara kamu punya suami, suami kamu yang dari luar kota itu yang tidak jelas pekerjaannya, yang hanya ada di kakiku ini, dia akan berdiri di kakiku. Iya, saya tahu kalau suami saya itu bekerja terhadap istrinya Mas Jack. No. Dia bekerja padaku. Oh, Ya, iya. jadi penggali WC, oke? Iya, saya tahu. Yes. Oh ya, berhubung saya bertemu dengan Mas Jack, untuk bulan yang lalu apa suami saya udah gajian ya? Mau minta gajian ya? Iya, karena Awas ada motor, nanti kamu keserempet. Masuk. Nah, oke. Ya. iya, karena bulan ini saya memang ada tanggungan Mas Jack, jadi saya berharap suami saya digaji. Digaji berapa? Mau minta berapa? Ada syaratnya, banyak persyaratannya. Syarat apa ya, Bu? Kalau misalkan gaji itu memang suami saya bekerja. Sebetulnya tidak usah dibicarakan. Sebetulnya tidak perlu aku utarakan. Ya, Novi, tinggalkan suami kamu. Mas Jack ngomong apa sampai ngomong seperti itu? Tinggalkan suami kamu yang tak becus itu. Akan kugaji kamu sepenuhnya. Akan kuberikan sepenuhnya. Apa yang kau minta, akan kuberikan. Asal kau tidak minta bintang dan bulan. Meskipun suami saya kerja sama Mas Jack, saya nggak mau. Meskipun Mas Jack mau menawarkan apapun, saya tetap nggak mau. Suami saya itu sangat mencintai saya dan begitu pun sebaliknya. Dan suami saya sangat berusaha memperjuangkan saya. Suami kamu itu seperti sungai, menunggu dari aku untuk mendapatkan uang. Aliran airnya tergantung padaku. Kalau aku tidak dikasih uang, sungai itu tidak akan mengalir. Iya, saya juga ingin tahu kenapa suami saya tidak digaji. Seharusnya ada alasannya. Ada banyak alasannya. Yang pertama itu Novi, ya kan? Kenapa alasannya saya? Nah, aku kasih tahu dulu. Kan suami saya bekerja. Iya, aku tahu suami kamu itu bekerja. Yang kedua, alasan yang kedua, Novi lagi. Ya? Iya. Terus yang ketiga lagi, alasannya kenapa? Novi. Semuanya alasannya ini Novi. Kalau kamu tinggalkan suami kamu, akan kugaji dia dengan lebih banyak. Bagaimana? Mas Cik, tolong kalau ngomong itu dijaga. Waro. Wahai penduduk kampung,
tinggalkan Fajar buat aku, oke? Gimana? Sama sekali saya tidak mau. Bukannya Mas Jack emang udah punya istri? Istriku memang banyak, nggak masalah. Novi, berapa? Butuh uang berapa biar cacatmu hilang? Hah? Ini, sampai kapan kamu nikah sama Fajar? Hah? Kamu tetap kemana-mana begini? Sampai kapan? Ya sudah, seharusnya Mas Jack juga nggak tertarik sama saya. Oh, salah. Banyak laki-laki yang mengidamkan wanita seperti kamu. Banyak. Kecantikan kamu itu seperti gunung, ya. Makanya banyak orang-orang itu pengen mendapatkan kamu. Ya Sekalipun sudah. kamu cacat. Maksudnya Mas Jack itu memberhentikan saya di sini tuh apa? Hanya Menikah ngomong seperti denganku, itu. menikah denganku. Saya tidak mau, Mas Jack. Saya tidak mau. Saya menghargai suami saya menghormati suami saya. Ya, sampai kapan kamu tuh menghormati suami kamu? Astagfirullahaladzim. Aduh, au. Sampai kapan kamu menghormati suami kamu? Lebih baik kamu menghormati aku. Kenapa sakit? Iya, jelas sakit. Sudah hidupnya susah, hidupnya melarat. Duduk-duduk pun di tempat seperti ini. Harusnya kalau kamu sama aku tidak akan duduk di sini seperti ini, iya kan? Harusnya kamu akan duduk di kafe yang mewah, rumah yang besar, yang megah. Rumahku kamu tahu sendiri. Ya sudah. Ini aja ketemu sama kamu bukan 1, 2 kali atau 3 kali. Sudah beberapa kali aku mengajak kamu nikah sampai seluruh kampung, istri-istriku juga tahu. Ya sudah, Mas Kalau Jack. Kalau kamu tuh misalkan nggak mau. saya memang nggak mau, ya udah nggak usah ganggu saya. Novi, Eh, kalau aku ini tidak serius sama kamu, tidak akan ku ganggu-ganggu lagi. Masalahnya aku serius. Ya udah, aku berangkat dulu. tolong kembalikan tongkat saya. Apa tidak dengar? Kembalikan tongkat saya. Kamu suaranya kurang jelas. Apa? Apa? Tongkat saya. Oh, tongkat kamu kembalikan. Baiklah. Ku taruh, ku kembalikan. Oke? Ambil tongkatmu. Ya, kembalikan. Ambil tuh tongkat. Oh, susah ya? Ambil tongkatnya. Novi, pikir-pikir lagi. Kalau sudah berubah pikiran, menikah sama aku, oke? Bye. Pak Jeffrey, Pak Fajar. Tapi Pak, setahu saya kan sudah belasan tahun ini kerja sama Pak Fajar. Pak Fajar itu baik ke semua karyawan, Pak. Termasuk ke saya dan bahkan karyawan-karyawan yang lain itu semuanya Pak Fajar baik semua. ya mungkin itu balasan dari perlakuan saya terhadap orang lain. Tidak ada yang tahu, mungkin juga banyak hikmah tentang semuanya yang terjadi seperti ini, Jeb. Sekarang, jangankan untuk merawat diri. Memotong kumis pun aku sekarang tidak sempat. Tapi nggak apa-apa lah. Di tempat ini aku tidak pernah mempunyai rasa untuk mengeluh, Jeff. Karena biasanya, aku di kota selalu menemukan dengan perempuan-perempuan yang high class. Sedangkan di sini,
Aku jauh lebih menemukan perempuan yang super high class. Dia menerima aku apa adanya. Dia tidak pernah menuntut aku harus begini, harus begitu. Tapi yang terpenting, kita hidup bahagia, makan kita cari bersama-sama, uang kita cari bersama-sama. Rasanya nikmat menjalani hidup. Ya sudah, kalau memang begitu, Jeff. Agar tidak mencurigakan terhadap masyarakat yang lain, aku harus menyingkir dari hadapan kamu. Karena aku takut warga-warga di sini mencurigai aku sebagai teroris. Aku menikah juga tidak ada orang tua atau saksi dari pihak keluargaku sendiri. Aku bilang semuanya aku anak yatim piatu. Jadi biar tidak tambah janggal, aku pergi dulu, Jeff. Tapi Pak Fajar, dasar ya, semuanya orang kaya itu semuanya aneh, termasuk Pak Fajar. Aku saja yang sudah menjadi seorang manajer seperti sekarang ini pengen jadi seorang sultan. Pak Fajar yang sudah jadi sultan kok malah pengen jadi orang miskin. Kok malah kebalik ya. Emang semuanya orang kaya itu semuanya sama saja. Aneh-aneh. Dasar Pak Fajar. Kenapa semua orang kaya itu semuanya sama saja ya? Aneh-aneh pikirannya semuanya. Yang miskin pengen jadi sultan, pengen jadi kaya raya. Aku saja malah senang dikasih tanggung jawab seperti ini. Pak Fajar yang sudah jadi sultan kok malah pengen jadi miskin. Malah pilih pekerjaan yang nggak selevel dengan Pak Fajar. Dengan aku saja pekerjaan itu sangat-sangat nggak selevel. Tapi aku tetap harus buntutin Pak Fajar. Soalnya perusahaan itu tetap butuh Pak Fajar. Kalau terjadi apa-apa sama Pak Fajar, pokoknya nggak boleh terjadi apa-apa sama Pak Fajar. Aku harus buntutin Pak Fajar. Kamu katanya digoda sama Pak Juragan. Kamu tahu dari mana? Semua tetangga bilang sama aku bahwa kamu digangguin sama Pak Juragan. Kamu nggak apa-apa? Aku gak kenapa-napa kok. Tadi, maaf ya, aku gak bilang sama kamu kalau aku keluar rumah. Karena aku tuh ingin mau membantu kamu. Aku maunya sih mau bekerja jaga warung di sebelah warungnya Bu Siti itu. Cuman katanya di sana nggak bisa. Terus akhirnya aku ketemu si Pak Juragan. Niat hati sih ingin mau menanyakan gaji kamu, cuman Pak Juragan malah ingin bermaksud lain. Kamu gak usah repot-repot untuk membantu aku. Aku tadi pagi udah bilang kok di proyek sama Pak Juragan bahwasanya aku minta uang semua proyek-proyek yang sudah selesai, tapi Pak Juragan tidak memberikan sepeser pun sama aku. Terus aku juga berusaha ngutang sama warungnya Pak Ari. Rencananya buat lauk pauk untuk makan, ternyata ditolak. Ya mungkin Pak Ari tahu kalau semisal aku gak mampu bayar. Terus kalau kayak gini Cahaya gimana dong? Novi! Iya Bu Iva, ada apa ya? Kamu ya yang goda sumber keuanganku. Siapa? Ya siapa lagi lah? Awas kamu ya macam-macam. Ngegoda. Maksudnya Kayak Mas? Nih, siapa lagi kalau bukan Mas Jack? Wah, saya itu nggak goda Bu Iva. Justru Mas Jack yang malah menghalangi saya jalan lalu menggoda saya. Kamu pengen kayak instan gitu dengan menggoda suamiku? Ya ampun. Bu Juragan, semuanya nggak benar Bu Juragan. Itu semua ulah Pak Juragan yang mendekati istri saya. Istri saya tidak seperti itu. Sama miskin sama aja. Yang satu tukang goda, yang satu cuma tukang WC. Saya memang tukang WC Bu Juragan. Saya memang orang miskin. Tapi saya punya harga diri Bu Juragan. Bilangin ya sama istri kamu, jangan goda-goda suamiku.
Bu Iva, saya tidak ada sedikit pun niatan untuk menggoda Mas Jack. Alasan lagi, dak goda gimana? Suamiku sampai ngejar-ngejar kayak gitu. Bu Iva, suami Ibu Iva, Pak Juragan memang sudah terkenal. Memang suka menggoda janda-janda ataupun istri orang yang ada di desa ini, Bu Juragan. Ah, istri kamu juga yang kegatelan sama suamiku. Oke, goda-goda suamiku. Awas kamu ya, kalau suamiku sampai ngejar-ngejar kamu lagi, kamu yang saya cari. Kamu juga. Jaga istrimu. Bu Juragan, mau lewat mana Bu Juragan? Udahlah, saya lewat belakang aja. Wah, kasihan sekali ya Pak Fajar. Ternyata di hari-hari Pak Fajar ini sangat sulit. Mana lagi juragannya lagi ngeselin. Gak boleh dibiarkan. Sayang. Ya, kamu gak usah kepikiran semuanya ya. Udah, kamu yang tenang, yang sabar. Izinkan aku untuk keluar sebentar. Aku mau ngurus semuanya. Ya tapi kenapa malah semua orang itu menyangka aku yang mengejar-ngejar ataupun menggoda? Karena orang miskin akan semuanya serba salah. Yang kaya akan benar, yang miskin akan salah. Sekarang hukum seperti ini. Ya kalau bagai gitu, aku akan lebih semangat lagi untuk mencari pekerjaan. Gak usah. Aku akan berusaha sendiri hari ini juga. Aku akan merubah nasib kita. Kamu tunggu di sini ya. Dan kalau bisa kamu jangan jadi penggali WC lagi ya. Kamu mencari pekerjaan yang lebih layak, yang bayarannya emang jelas nggak ditunda-tunda. Ya. Kamu mau kemana? Aku mau ngurus sesuatu sebentar. Nantinya aku akan datang untuk menjemput kamu untuk sini. Aku nggak terima keluargaku diperlakukan seperti ini. Kalau semisal aku yang dihina. Tapi kamu mau harus berbuat apa? Udah. Beri aku waktu 1 hari. Aku akan rubah semuanya. Akan aku kabulkan semua permintaan kamu yang dulu yang belum pernah aku kabulkan. Tunggu di sini, sayang. Sayang, kamu pergi kemana? Ya ampun, kenapa tiba-tiba suami aku pergi ya? Apa dia udah gak mau lagi sama aku? Apa karena aku yang cacat, terus uangnya juga habis karena pengobatan aku? Dia juga gak bilang sedikit pun dia mau kemana. Disuruh tunggu 1 hari. Ya Allah, kenapa hujannya sangat berat ya? Pak Jeffrey. Pak Fajar, Pak Jeffrey bawa semua pakaian saya. iya Pak, semua ada di koper di dalam mobil itu. Berarti Pak Jeffrey bawa koper-koper saya. Iya, bawa semuanya Pak. Mobilnya di mana, Pak? Di sana Pak. Ya sudah. Kalau begitu saya mau ke dalam mobil dulu. Kuncinya di mana? Mari Pak. Oh, ketinggalan di mobil Pak. Ya sudah. Mari, Pak. Gak usah. Saya bisa sendiri. Iya Pak. Kenapa tiba-tiba Pak Fajar berubah pikiran? Berarti tugas-tugasku sudah selesai semua ya? Ya sudahlah. Semoga berjalan dengan lancar. Gimana Pak Jack? Proyek-proyek berjalan dengan lancar semuanya? Alhamdulillah Pak. Begini, Pak Jack, kalau kata saya sih, ini sayang, pegang. Nah, kalau kata saya Pak, ini kan lahan sebentar lagi sudah nggak kepake, udah panen. Selesai panen ini rencana saya Pak. Saya minta lagi proyek sama Bapak. Ya, proyek apa aja boleh. Iya, ditambahin dong Pak Ya, karena proyeknya. kan proyek-proyek kita sudah berjalan dengan lancar.
Jadi Kamu Pak Jeb, kamu ini gimana, Jack? Proyek-proyek yang borongan yang kemarin itu saja, yang apa namanya, perbaikan kamar mandi umum semuanya, itu semua turun dari perusahaan saya. Itu saja kamu nggak becus. Saya lihat, saya kontrol ke lapangan, saya suruh anak buah saya, katanya itu semuanya nggak berjalan dengan lancar. Berjalan kok Pak, berjalan ya sayang ya. berjalan kok Pak. Cuman ada kendala Pak. Saya itu kemarin proyek yang 10 meter kamar mandi umum, yang pembuatan WC umum itu ada kendala satu orang yang sudah berhenti dengan tiba-tiba. Jadi saya kebingungan untuk menambah karyawan lagi. Jadi saya kepikiran. Pokoknya saya tidak mau tahu. Yang terakhir itu yang kamu bilang, entah yang 10 meter ataupun yang mana itu harus berjalan dengan mulus. Saya tidak mau tahu. Siap-siap Pak. Maupun ada yang berhenti atau tidak, ya kamu harus cari gantinya. Kalau semuanya itu nggak selesai dan nggak berjalan dengan lancar, nggak ada proyek-proyek lagi, nggak akan ada proyek yang turun ke bawah. Satu lagi Pak, Pak Jeffrey ini ada salah juga Pak sebetulnya. Salahnya kita kan kekurangan dana, harusnya seperti supplier kayak Bapak untuk masalah dana. Kayak proyek kemarin kan kita kekurangan dana, jadi kita yang nyemplongin sendiri Pak. Kemarin itu dananya itu kan sudah sekitar ya kurang lebih 1 miliar lebih lah. Dan sudah turun semua itu, Jack. Masa cuma proyek borongan seperti itu masih kurang? Jadi bagaimana Pak? Pokoknya proyek itu nggak akan turun lagi, Jack. Ya salah kamu. Dan banyak laporan juga dari Si tukang WC. seluruh. Itu bukannya tukang WC. Tukang gali WC. Aduh sayang. Pajar bisa jalan. Pajar. Oh ini jangan Pajar, cepat. tunggu Pak Jeffrey. Pak Jeffrey. Pak Jeffrey. Ya, Ini kan tukang. Si tukang WC. Iya. tukang gali WC gundulmu, Aku memang tukang WC. Pak. Tukang WC yang selama bertahun-tahun menyamar untuk menguji kesetiaan istrinya. Tapi Pak Juragan, nggak mungkin. kalau nggak mungkin, berapa harga diri kamu? Berapa proyek aku tidak dibayar dengan kamu? Padahal itu proyek aku sendiri. Asal kamu tahu Pak Juragan, proyek yang kamu kerjakan itu dari aku. Betul Pak Jep. Iya benar. Pembangunan seluruh WC yang ada di sini itu aku yang merealisasikan. Karena aku tidak ingin melihat warga desa di sini pergi ke WC itu pergi ke sungai. Tapi kamu korupsi. Begitukah di negara ini? Begitukah di kota ini? Begitukah di desa ini? Korupsi mendarah daging. Jangan salahkan pejabat. Jangan salahkan pemerintah. Sedangkan warganya sendiri pintar berkorupsi. Pak Fajar. Gak usah sok manis. Saya sudah jijik dengan kamu. Saya dihina dengan kamu, saya tidak dibayar dengan kamu. Saya terima. Tapi kamu mengganggu istri saya. Dan Bu Juragan datang marah-marah tadi pagi ke rumah saya hanya untuk mengancam dan mengintimidasi keluarga saya. Maaf Pak Fajar. Ini salah suami saya nih. Apa ya, nggak sopan sama bos. Mulai saat ini, detik ini, audit semua kemana uang-uang kita. Kalau perlu miskinkan dia, rampas asetnya. Tapi tidak semuanya Pak. Berarti motor Muge yang kamu pakai sehari-hari untuk ngontrol proyek itu semuanya itu uang perusahaan? Sayang, Iya. ini ada apa kamu rame-rame kayak gini? Terus baju kamu kenapa? Kamu udah saling gitu sih? Dari mana? Sebetulnya begini sayang. Ya ampun.
Ternyata di desa ini ada bidadari. Meskipun mempunyai kelemahan, kakinya cacat, dia cantik sekali. Aku harus bisa menikahi dia dengan cara apapun, karena aku sudah capek memiliki seorang perempuan yang hanya mengejar harta-hartaku. Sedangkan perempuan ini pasti perempuan yang sangat baik. Aku harus pura-pura miskin. Aku harus pura-pura mempunyai keterbatasan juga agar dia bisa menerima aku. Kalau aku melamar dia dengan kondisi aku yang seperti ini, dia bisa menolaknya mentah-mentah. Tapi kalau semisal aku pura-pura menjadi kuli atau pura-pura menjadi, aku pikirkan nanti. Yang jelas perempuan ini adalah sangat-sangat spesial dan sangat-sangat istimewa. Aku harus bantu dia. Begitu ceritanya. Jadi aku dulu memang mensurvei tempat-tempat desa-desa yang memang aku harus bantu. Karena memang beberapa perusahaan dari aku mengalami omset yang sangat besar. Betul Pak Jabi? Iya, betul. Jadi selama ini kamu Ya. hanya berpura-pura menjadi orang miskin? Jadi pekerjaanku adalah memiliki banyak perusahaan dan aku juga sekaligus menjadi donatur untuk pembangunan desa-desa. Kenapa kamu harus sembunyikan? Karena aku ingin tahu apakah ada perempuan yang menerima aku tanpa aku membawa semua harta-hartaku. Dulu-dulunya nggak ada. Tapi ketika aku bertemu dengan kamu, hanya bisa bertahan dengan kondisi cacatnya seperti ini. Mulai besok, aku akan bawa kamu ke rumah sakit Penang. Di situ rumah sakitnya bagus sekali. 1 bulan kamu bisa langsung jalan. Jadi gimana ini Pak mengenai Pak Jack? Kamu panggil semua pekerja-pekerjanya dia. Kamu bayar sesuai apa yang sudah dia kerjakan. Kamu ambil alih semua proyek-proyek dia. Langsung serahkan kepada Bapak Hakim. Gantikan posisi dia. Audit semua kekayaan dia. Semua aset-aset mobil maupun moge dan juga rumah mewah yang kamu bangun itu sekarang sudah menjadi milik perusahaan. Nggak ada cara lain untuk bisa Nggak ada. Apakah kamu juga ada cara lain untuk membayar saya? Sudah sepantasnya kamu menerima risiko karena kamu sangat luar biasa menginspirasi orang. Bayaran aku aja selama 3 proyek, 4 proyek kamu gak bayar-bayar. Manusia seperti kamu harus dikasih pelajaran. Segera laporkan dia ke pihak yang berwajib. Pak Fajar, tolong kasih keringanan aset-aset kita. Apakah kamu memberikan keringanan terhadap keluarga saya? Tidak ada jawabannya? Berarti rasakan sendiri. Bawa. Ayo. Ayo semuanya, kamu juga ikut. Sayang. Aku senang dengan kejadian seperti ini, tapi sekaligus aku kaget dan aku merasa kecewa karena kamu udah ngebangunin aku. Aku sama sekali tidak ingin bermaksud untuk membohongi kamu. Aku saja hanya ingin memiliki keluarga yang sangat bahagia tanpa memperhitungkan materi ataupun lain-lain. Ternyata kamu orangnya. Aku ketika bertemu dengan kamu, aku lebih tahu apa itu arti hidup, arti syukur, arti bersama, arti memiliki. Terima kasih ya, kamu sudah menerima aku apa adanya. Kamu mau coba mobil aku? Tapi aku nggak bisa naik.
Ini mobil kesayangan aku. Dan dimana mobil ini memang selalu berpatroli di desa-desa ini. Yang bawa si Jeffrey. Kebetulan pakaian aku semuanya ada di dalam koper di dalam mobil ini. Jadi aku tidak perlu ke kota untuk mengurus semuanya. Ternyata nggak nunggu 1 hari ya. Ya, Tuhan mempercepat semua urusan kita. Ya udah, tinggalkan mobil ini di sini. Aku ingin memberikan suatu tempat, memberitahu kamu kejutan yang jauh lebih dari ini. Ayo. Ya. Shalalalala, shalalalala, shalalalala. Raih segala asa dan cita, buat semua bermakna. Raih segala asa dan cita, buat semua bermakna.